Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadrabas Saudan, kita akan mendengarkan Kitabul Qirtas fi Manaqibul Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pada malam hari ini Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas akan bercerita kepada kita tentang nasihat, kalam-kalam hikmah yang mana akan diutarakan oleh kakek beliau Sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tentang masalah keyakinan dan pentingnya majlis berkumpul bersama orang-orang saleh. Maka ada satu ungkapan di Hadramaut yang mana ini ungkapan sering diungkapkan oleh para alim ulama, terutama yaitu guru-guru yang mengajarkan keyakinan kepada murid-muridnya. Ternyata ungkapan ini diambil daripada kata-katanya Habib Umar Sahib Ratib. Berkata apa Habib Umar? Qara radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid dharain amin. Al-madadu fil mashhadi. Ternyata ucapan al-madad fil mashhad ini adalah ungkapan Sahib Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Apa artinya? Al-madad, bantuan dari Allah, bantuan dari Rasul, bantuan daripada seorang wali atau seorang guru, itu fil mashhad, tergantung pada sudut pandang seseorang. Maksudnya apa? Kata Habib Ali bin Hasan, annal mashhad huwa husnul mu'taqad. Mashhad ini adalah sudut pandang seseorang, itu artinya adalah keyakinan yang bagus. Apabila seseorang memiliki keyakinan yang bagus kepada Allah, maka bantuan dari Allah yang datang kepada dirinya bagus. Kalau dia punya keyakinan kepada Rasulullah yang kuat, maka bantuan dari Rasulullah kepada orang tersebut begitu juga akan kuat. Sehingga kata beliau, wa ala qadril i'tiqad, dan atas kadar keyakinan, wa salahin niyah, dan tujuan niat yang soleh, yang baik, wal istimdad, dan bagusnya cara untuk mendapatkan madad tersebut, bil isti'dad, dengan persiapan-persiapan yang sudah dipersiapkan, wa ta'arrud li nafahatillahil jawad, dan usaha untuk menyambut untuk yang namanya anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang maha dermawan, ta'til amdad. Maka dengan kadar i'tiqad tersebut, dengan usaha yang mana menyambut anugerah Allah, dengan persiapan-persiapan itu, maka yang datang bukan satu bantuan, tapi amdad, yaitu bantuan demi bantuan, bantuan dari Allah, bantuan dari Rasulullah, bantuan dari para aulia Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini kata Habib Ali bin Hasan telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha di dalam mencari keridhaan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan benar-benar menunjukkan kepada mereka bukan satu jalan, bukan sabil, tapi subul. Artinya apa? Jamak. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang bersungguh-sungguh tersebut akan kami tunjukkan kepadanya, yaitu jalan untuk sampai kepada kami. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah sungguh bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Sehingga Habib Umar Sahib Ratib, dikarenakan madad tersebut tergantung daripada sudut pandang seseorang, maka seseorang itu harus memperhatikan
yaitu tempat kumpulnya, teman kumpulnya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, almar'u ala dini khalilih, seseorang itu agamanya tergantung agama teman dekatnya. Kalau pengen lihat agama bagus atau enggak seseorang, lihat temannya. Kalau temannya bagus, otomatis dia itu orangnya bagus agamanya. Kalau temannya jelek, otomatis agamanya jelek. Sehingga Nabi bilang apa? Falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Maka hendaklah seseorang itu memperhatikan siapa teman dekatnya. Karena kita bisa ngukur agama seseorang tergantung temannya. Oleh karena itu Habib Umar Sahibur Ratib berkata, majlisul akhyar ya'khudhu minhul qalbu wa in karihatin nafsu. Majlis orang-orang baik, majlisnya orang-orang soleh, para alim ulama, para habaib, itu kata beliau ya'khud minhul qalbu. Setiap hati nurani manusia yang menghadiri majlis tempat orang baik itu, pasti itu hati akan mengambil dari majlis tersebut manfaat, mau tidak mau. Wa in karihatin nafsu, walaupun hawa nafsunya, jiwa mudanya itu nggak suka hadir di majlis tersebut, tapi hatinya bakal ngambil pasti manfaat daripada majlis perkumpulan orang-orang baik. Ini kata Habib Umar Sahibur Ratib. Dan sebaliknya, wa majlisul asyrar ta'khudhu minhun nafsu wa in karihal qalbu. Majlis tempat kumpulnya orang-orang yang tidak baik, kalau orang duduk di tempat tersebut kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, pasti hawa nafsunya akan mengambil dari perkumpulan tersebut, yaitu keburukan-keburukan yang ada di tempat itu. Sifat-sifat yang tidak baik yang mana orang-orang hadir di tempat tersebut, itu hawa nafsu akan melihat dan akan mengambil. Wa in karihal qalbu, walaupun sebenarnya hati nuraninya, hati yang paling terdalamnya itu tidak terima, pasti berkata ini nggak baik, tapi hawa nafsunya pasti akan menginginkan. Kenapa? Karena dia sudah menghadiri majlisil asyrar yang tidak baik tersebut. Oleh karena itu Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas menjelaskan tentang ucapan Habib Umar ini dengan ucapannya, man sahibal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Barang siapa yang mau bersahabat, barang siapa yang mau berteman, barang siapa yang mau kumpul dengan orang-orang baik, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan orang yang mau berteman dengan orang baik tersebut termasuk golongan orang-orang baik. Wa in kana minal asyrar, walaupun dulunya dia ini bukan orang baik, asalnya dia bukan orang baik, sebenarnya dia tidak baik, tapi karena dia berteman dengan orang-orang baik, kata beliau, Allah akan jadikan orang tersebut lambat laun, waktu demi waktu, dengan sendirinya dia akan menjadi orang baik. Begitu juga sebaliknya, wa man sahibal asyrar ja'alallahu minal asyrar wa in kana minal akhyar. Ini yang hati-hati. Apa? Barang siapa yang berteman dengan orang-orang yang tidak baik, maka Allah akan jadikan orang tersebut menjadi orang yang tidak baik, walaupun dulunya dia itu adalah orang baik, karena pengaruh daripada yaitu tempat kumpul dan teman itu. Kenapa? Karena kata Habib Umar, suhbatu ahli salah turithu fil qalbi as-salah. Berteman dengan orang soleh, kita temenan dengan orang soleh, katanya bisa menumbuhkan di dalam lubuk hati berupa kesolehan. Pasti, biarpun itu kecil, kalau mau berteman dengan orang soleh, pasti Allah akan tumbuhkan yaitu pohon kesolehan yang ada di dalam lubuk hati seseorang. Biarpun kecil, tapi lama kelamaan pohon itu akan besar. Kenapa? Karena beliau sudah janji turithu fil qalbi as-salah. Pasti di dalam hatinya
dia ada niat ingin berbuat baik, ingin menjadi orang saleh. Kenapa? Karena dia berteman dengan orang saleh. Begitu juga sebaliknya, wa suhbatu ahlil fasad turithu fihi al fasad. Berteman dengan orang-orang yang suka berbuat kerusakan, orang-orang yang negatif, orang-orang yang mana tidak baik, maka pasti pertemanan itu akan mewariskan di dalam lubuk hatinya berupa kerusakan yang mana orang itu akan berbuat tidak baik juga. Semoga kita kumpul setiap malam Seninnya dan malam-malam lainnya bersama para habaib, bersama para alim ulama di majlis zikir, di majlis ilm. Semoga kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang baik di sisi Allah, orang-orang yang mencintai kebaikan, dijadikan keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita semua menjadi orang-orang baik, berkahnya para aulia Allah subhanahu wa ta'ala yang baik-baik, dan berkahnya pimpinan mereka, yaitu pimpinan yang paling terbaik dari zaman dulu sampai akan masa datang, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.